Pernah nih, pernah nggak lagi scroll-scroll media sosial tiba-tiba lihat status seorang yang nyindir pasangannya? Kadang tulisannya manis di luar tapi tajam di hati. Hati-hati, bisa jadi bukan cuma masalah etika tapi juga dosa besar yang menggerogoti rumah tangga pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman sekarang banyak persoalan rumah tangga yang dulu cukup dibicarakan di meja makan, kini malah diumbar di media sosial. Kalimat seperti ada pasangan tapi serasa sendiri, atau jangan pura-pura sibuk padahal lupa, sering kita lihat di status WhatsApp atau Instagram. Padahal dalam pandangan Islam, rumah tangga bukan hanya urusan fisik dan keuangan, tapi juga kehormatan, harga diri, dan komunikasi yang baik. Sindiran di media sosial memang terlihat seperti curhat biasa, tapi sesungguhnya ini bisa melukai hati pasangan dan mencederai keharmonisan rumah tangga. Islam memandang ini sebagai masalah moral dan spiritual yang serius. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Janganlah kamu saling mencela dan memanggil dengan julukan yang buruk. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Surat Al-Hujurat ayat 11. Imam Al-Qurtubi menjelaskan haram hukumnya meremehkan atau menjelekkan orang lain, apalagi pasangan hidup yang seharusnya kita muliakan. Dalam suatu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tuqdi ilaihi thumma yanshuruha sirraha. Termasuk orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang telah berhubungan dengan istrinya lalu menyebarkan rahasianya. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi berkata, fa inna nasra sirriha haramun wa huwa min ahbisil khiyanah. Menyebarkan rahasia istri adalah haram dan termasuk bentuk khianat yang paling buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga mengatakan, faman adza zaujatahu bil lafzi aw bil isyarati faman adza zaujatahu bil lafzi aw bil isyarati faqad zalamaha wa athimun fi haqqiha. Barang siapa menyakiti istrinya baik dengan ucapan langsung atau sindiran, maka ia telah berbuat zalim dan berdosa atas haknya. Sindiran memang terlihat halus, tapi seringkali justru lebih menyakitkan dari kata-kata terang-terangan. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani menegaskan, "Wa ma ra'ayna aslaha lizawjatin illa sitra 'ala ba'diha ba'dha. Faman fadhaha zawjahu fahuwa ajhalun nasi bid-din." Kami tidak melihat sesuatu yang lebih memperbaiki suami istri selain menutupi aib satu sama lain. Siapa yang membuka aib pasangannya, dialah orang yang paling bodoh terhadap agama. Menjaga rahasia pasangan adalah tanda cinta dan kedewasaan iman. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir mengatakan, wa minal ghibati an taqula balagoni an fulanin kadza wa kadza. Fatakunu ghibatan maghludah. Termasuk ghibah adalah ketika seorang berkata, saya dengar si fulan begini begitu, maka ini termasuk ghibah berat. Jika sekedar membicarakan keburukan orang yang sudah ghibah berat, maka menyindir pasangan di media sosial yang jelas siapa yang dimaksud lebih berbahaya lagi. Konflik rumah tangga wajar terjadi, tapi Islam mengajarkan menyelesaikan dengan musyawarah, komunikasi yang baik, atau libatkan pihak ketiga yang bijak. Jangan jadikan media sosial sebagai tempat melampiaskan emosi. Rumah tangga sakinah dibangun dari saling menghargai, bukan dari satu sindiran. Jangan sampai jari jemari kita menjadi saksi dosa di akhirat hanya karena satu unggahan. Wallahu ta'ala alam bishawab.